Al-amalu bitanzil. Tinggal bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di Indonesia ini kita mau beribadah tapi semau kita, bukan maunya Allah. Ini nggak bisa. Harus ikutin Allah. Allah bilang subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Allah bilang syaratnya harus wudu, hadap kiblat, tutup aurat, harus. Nggak diikutin, batal. Duhur, asar, 4 rakaat, ya sudah begitu. Kita nggak ada tugasnya sebagai manusia memprotes. Kenapa duhur sama asar berdekatannya dua-duanya 4 rakaat? Coba Allah gabungin aja jam 2 siang kita sholat 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu sebagai pencipta. Kita ikutin, tidak ditambah, nggak dikurangin, gitu kan? Maka Allah akan terima. Anda kalau bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaannya bilang begini, kalau hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju hitam, Rabu pakai baju biru ya. Ada pegawai datang hari Senin pakai baju biru, pakai baju hari Rabu, walaupun rapi, tidak diterima sama perusahaan. Karena peraturannya harus pakai baju yang warna hari Senin, gitu kan? Itu baru peraturan manusia. Bagaimana peraturan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak manusia melanggar masalah ini, semaunya sendiri. Kita sudah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah, insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar Kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bilang mengalahkan? Dia buat ibadah yang dia mau sendiri. Ditanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah. Tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu, gitu kan? Nggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya, teman-teman sekalian, semua ibadah yang tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Ibadah yang dibuat-buat, gitu kan? Orang mau buat sendiri. Kalau Anda mau lakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan, kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, fokuslah pada ibadah yang sudah ada panduannya. Itu aja sudah banyak sekali. Coba saya kasih rasional. Subuh, besok subuh insya Allah ada sholat sunnatul fajr. Kalau orang biasa sebut qobliyah, subuh. Ini juga banyak orang salah paham, dianggap sunnatul fajr adalah sebelum azan subuh. Ini nggak benar. Sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkannya, sunnatul fajr itu antara azan dan iqamah subuh, dan beliau kerjakan, lalu beliau mengatakan rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr antara azan dan iqamah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kita sholat subuh. Setelah sholat subuh ada zikir pagi. Gitu kan? Ada zikir pagi. Nabi SAW mengerjakannya. Lalu kemudian kita istirahat sebentar, sudah ada duha. Kita punya kesempatan kerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat. Baik, istirahat sebentar, ada duhur. Ada qobliyah duhur 4, ada duhurnya 4, ada ba'diyah duhur 4. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Baik, istirahat sebentar, ada asar. Ada qobliyah asar 4, ada asar 4. Kemudian ada juga zikir sore. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Sebentar istirahat ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian habis itu isya. Sebentar istirahat ada isya, qobliyah isya 2, isyanya 4, ba'diyah isya 2. Sebentar istirahat ada tahajud, 8 rakaat sama witir 3, kan gitu. Kemudian kembali lagi subuh. Ini padat sekali teman-teman sekalian. Mana ada waktu karang-karang ibadah nih? Ini belum kita bicara majelis ilmu, belum bicara baca Quran, belum bicara jenguk silaturahim keluarga, jenguk orang sakit. Banyak ibadah yang ada perintahnya. Lalu kenapa mau buat ibadah yang tidak ada perintahnya? Ini untuk apa? Gitu kan? Habisin waktunya untuk apa teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW sudah bilang, bukan kata saya, siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan, tertolak, tidak diterima. Makanya Ali bin Abi Thalib tekankan definisi dalam masalah takwa. Patuh pada Allah, ikutin perintah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Diperintahkan kerjakan, tidak diperintahkan jangan dikerjakan. Sampai sebagian ulama mengatakan, siapa yang berani menambah ajaran Muhammad SAW, berarti dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Nabi SAW. Oh, Nabi sebelum meninggal sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka kecuali sudah saya jelaskan, kata Nabi. Gak usah ditambah, gak usah dikurangin, kerjaan itu saja cukup. Gitu kan? Jadi fokus di masalah ibadah sesuai dengan wahyu. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saya depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan kerjakan ini, jangan ragu tanya. Maaf, ada ayatnya.
Ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya, gitu kan? Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan bisa ditolak, diterima kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena kita punya standarisasi hukum, Muslim Afrika, Muslim bule di Eropa dan Amerika, Muslim Jazirah Arab, Muslim di Asia Tenggara, Melayu, sama saja. Selama syahadat hukum halal haramnya sama, ibadahnya sama. Wong kiblatnya satu, Ka'bah, Tuhannya satu, Allah, Nabinya satu, Muhammad SAW. Ya kan, kitabnya Al-Quran sama. Kenapa harus ada perselisihan? Banyak orang salah paham. Oh, ada hadis Nabi ikhtilaf ummati rahmah. Dari mana hadis ini teman-teman sekalian? Hadis maudhu ini, hadis palsu. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Dari mana rahmat? Kalau begitu berarti Nabi SAW suruh kita berselisih dong. Gitu. Padahal hadis Nabi jelas disuruh bersatu, gitu kan? Orang mukmin seperti orang sama mukminnya seperti satu taman yang saling merapatkan diri satu sama yang lain. Seperti satu jasad, kalau satu luka semuanya badannya demam. Kan begitu. Bukan disuruh berselisih. Dan ini hadis sahih, ini malah hadis yang palsu. Bagaimana kita bisa pegang pada hadis ini? Maka belajar yang benar teman-teman sekalian.